Oke, kita mulai saja tentang karakteristik komunikan. Terkait dengan faktor personal dalam perilaku manusia, atau dalam hal ini adalah komunikan. Termasuk juga faktor situasional dalam perilakunya komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima komunikasi atau receiver. Oke. Konsep psikologi tentang manusia itu dilatar belakangi berbagai konsepsi teori psikologi yang kemudian diadaptasi pada teori komunikasi. Ya, yang pertama adalah teori persuasi. Yang kedua adalah teori jarum hipodermik, atau ini terkait dengan psikologi behavioral. Ya, jarum hipodermik ini sangat terkenal dalam teori komunikasi massa. Kemudian teori pengolahan informasi atau dalam perspektif psikologi kognitif. Dan yang berikutnya adalah teori interpersonal, atau ini dalam kajian psikologi humanistik. Baik. Nah, konsep psikologi tentang manusia yang pertama-tama adalah bahwa karakteristik manusia dipengaruhi oleh pendekatan pertama tadi ya, psikoanalisis, behavioralisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanitis atau humanis yang tadi saya sebut di awal. Jadi 4 pendekatan ini akan kembali kita bicarakan dalam sesi pekan ini. Oke, kita lihat 4 tokoh utama terkait dengan 4 pendekatan tadi, yang psikoanalisis, ya, ini Sigmund Freud. Saya sudah bahas kemarin tentang Freud. Nah, Freud ini berkaitan dengan psikoanalisisnya tentang perkembangan kepribadian manusia, ya. Dia mempelajari tentang bagaimana manusia sosialisasi, agresi, kebudayaan, perilaku, dan sebagainya. Ini psikoanalisis ada satu istilah Latin berkaitan dengan perilaku manusia yang disebut sebagai homo volens. Homo volens itu artinya manusia adalah makhluk yang berkeinginan. Dia punya keinginan untuk mengembangkan pribadinya, keinginan bersosialisasi, bahkan keinginan untuk agresi. Oke, kemudian kita masuk ke Homo sapiens. Ini terkait dengan manusia adalah makhluk yang berpikir. Pada psikologi kognisi ini kita akan melihat bagaimana manusia mengembangkan sikap, bahasa, budaya terkait dengan bagaimana kita berpikir. Kemudian pada psikologi behaviorism atau behavioral, istilah yang muncul tentang manusia adalah homo mechanicus. Manusia adalah makhluk mesin. Pola perilakunya adalah mekanistik, gitu. Bisa dibaca. Ini pengembangan pada teori-teori komunikasinya biasanya berkait dengan propaganda, persepsi, gitu, dinamika kelompok, dan sebagainya. Yang terakhir adalah humanisme, manusia sebagai homo ludens atau sebagai makhluk yang bermain. Gitu. Ini berbicara tentang konsep diri manusia, transaksi, interpersonal, masyarakat, dan individunya. Oke, baik, kita lihat satu persatu. Freud adalah tokoh utama dari psikologi atau psikoanalisis. Ya. Freud
memfokuskan perhatiannya kepada totalitas manusia. Jadi manusia secara keseluruhan, bukan bagian per bagian. Manusia dilihat dari perspektif kejiwaan atau perspektif sosialnya. Tapi menurut Freud, manusia adalah keseluruhan manusia adalah keseluruhan, merupakan bagian yang integral antara perilaku, antara hasrat dengan perilaku yang muncul. Freud terkenal dengan 3 pendekatan istilah yang utama terkait dengan kondisi kejiwaan manusia. Yang pertama adalah tentang id. Id ini hasrat, kemudian ego dan super ego. Jadi kalau kalian mendengar kata Sigmund Freud, kita tidak bisa lepas dari 3 istilah ini, id, ego, dan super ego. Juga sebaliknya, kalau mendengar 3 kata ini, id, ego, dan super ego, ini pasti berkaitan dengan Sigmund Freud. Di pekan lalu, saya sudah membahas bahwa id ini adalah dorongan-dorongan biologis yang sifatnya instingtif. Ini berkaitan dengan nafsu dasar manusia, basic instinct. Nah, nafsu dasar manusia menurut Freud ini ada 2 yang dominan. Yang pertama adalah libido. Libido ini adalah insting reproduktif yang menyediakan sumber energi dasar kegiatan manusia yang konstruktif. Nah, libido selalu berkaitan dengan dorongan seksual. Ya, tidak hanya berkaitan dengan perilaku seks, tapi juga kenikmatan lainnya, termasuk kasih sayang, gitu kan. Narsisme, orang yang mencintai diri sendiri, pemujaan terhadap Tuhan, gitu, hubungan dengan Tuhan, dengan ibu dan sebagainya. Yang kedua adalah Thanos. Bukan Thanatos, Thanos. Yang Thanos ini kalau nggak salah satu tokoh di film apa ya? Ada yang tahu nggak? Avengers, Pak. Avengers, Pak. Ya, Avengers. Thanos ini adalah insting destruktif dan agresif. Jadi kebalikan dari libido tadi. Libido itu insting yang konstruktif, yang mendukung manusia untuk membangun kemanusiaannya. Dalam artian tadi bisa berkaitan dengan cinta kasih atau reproduksi seksual. Sedangkan Thanos sebaliknya, dia adalah insting destruktif dan agresif. Freud menyebutnya sebagai insting kematian. Nah, semua motif manusia, motif kita, itu tidak lepas dari 2 hal ini. Sorry, kok masuk ke depan. Yaitu libido dan Thanos. Ya. Libido dan Thanos inilah yang menggerakkan id kita, id manusia. Id bergerak berdasarkan prinsip kesenangan. Ingin segera memenuhi kebutuhannya. Ada yang bilang id kemudian juga adalah tabiat hewani. Kenapa? Ya, karena itu tadi. Prinsip dasarnya adalah kesenangan, pleasure. Ingin segera memenuhi kebutuhannya. Contoh, kalau kita lapar, saya ingin segera memenuhi kebutuhannya untuk makan. Ya. Begitupun dengan haus. Bahkan libido seksual, gitu kan. Kalian yang remaja nih, usia segini sedang tinggi-tingginya. Itu adalah sesuatu yang instingtif, wajar gitu. Setiap manusia pengen
segera menyelesaikan problem dasar dorongan libidonya tadi. Kalau kita lapar, tidak segera diselesaikan urusan makan, punya akibat yang buruk bagi diri kita, mungkin juga bagi orang di sekitar kita. Ya, kalian kalau lapar bawaannya kan uring-uringan gitu, gampang emosi dan sebagainya. Emosi Pak, biasanya. Siapa? Emosi. Cindy. Kan Iya. gitu. Iya. Pengen segera menyelesaikannya. Nah, kalau kita meloncat sedikit ke teori kebutuhannya Abraham Maslow gitu. Kalau dalam Maslow, ketika kita butuh makan gitu, ini kan prinsip kebutuhan dasar orang adalah makan. Gitu. Ketika makan ya kita harus makan gitu kan, memenuhi makan. Yang bikin kenyang, yang bikin tidak lapar. Gitu. Tapi kalau kita menyangkut pada kebutuhan berikutnya, seperti kalian saat ini gitu, ketika lapar, kan kalian memilih makanan kan. Mau makan apa nih? Di warteg, tapi duitnya masih lebih nih, bisa kayak yang di McD gitu kan. Atau wah kayaknya ke kafe gitu. Nah, itu kan bisa memilih karena kita punya level kebutuhannya udah di atas, levelnya udah masuk ke level ketiga barangkali. Kebutuhan akan cinta kasih atau bahkan level kebutuhan untuk esteem untuk menampilkan diri. Nah, kalau dalam dalam Freud dia tidak menyebut itu, tapi kebutuhan dasarnya adalah bagaimana menyelesaikan kebutuhan dasar tadi. Kalau kita lapar, harus segera makan. Ya. Nah, kalau kita punya kebutuhan akan libido seksual, gitu. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ya kan? Nah, kemudian ada yang kedua yang disebut ego. Ego ini berfungsi untuk menjembatani tuntutan id tadi dengan realitas dunia luar. Contohnya tadi makan. Kita lapar, harus segera makan. Ya. Kalau prinsipnya id tadi lapar ya makan. Gitu. Dia nggak peduli mau yang dimakan apa, punya siapa, pokoknya saya tidak lapar. Nah, di sini perannya ego. Ego kemudian menjembatani tadi. Ketika kita akan memenuhi kebutuhan kita akan rasa lapar, ada realitas di luar yang membuat kita tidak semena-mena untuk menyelesaikan atau menyelesaikan problem lapar tadi. Kan nggak sembarangan kita kalau lapar, ada makanan, kita makan. Bisa jadi itu punya orang kan gitu. Kalau makan kita ke warteg nggak bayar, beresiko gitu kan. Atau makan kita ke kafe gitu, nggak bayar. Gitu. Nah itu adalah ego. Ego menjembatani tadi. Dia mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realistik. Karena kita manusia hidup dikelilingi oleh norma, etika, dan bahkan hukum. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Belum. Oke. Termasuk tadi contoh hasrat seksual tadi. Ketika kita punya libido hasrat seksual, gitu. Kata it ya dituntaskan. Gitu. Penuntasannya itu yang kemudian menurut ego hati-hati berisiko. Oh dia pacar orang, dia suami orang, dia istri orang gitu. Kalian nggak bisa. Nah, itu kata ego gitu. Jadi kalau kalian melakukan itu akan ada akibat hukum namanya gitu. Nah, kemudian ada satu lagi yang namanya super ego atau super ego. Nah, ini terkait dengan hati nurani, consciousness, tentang kesadaran yang merupakan internalisasi norma-norma dalam masyarakat yang kita ini atau kita berada di tengah masyarakatnya.
Dari kecil diajari agama, diajari sopan santun, diajari etika. Nah, itu akan mengendap dalam diri kita, kata si siapa? Freud. Jadi ketika kita makan, oke, makan, lapar, kemudian kita makan gitu. Makan, kita punya duit, ya kan? Nah, begitu kita punya duit, makan kan nggak masalah kan? Karena kita bayar gitu. Tapi kata super ego, buat yang Muslim atau yang Yahudi, itu mengandung babi, haram, nggak boleh dimakan. Nah, itu tugasnya super ego. Ya, jadi ini kemudian pentingnya pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan agama sejak ini agar terinternalisasi tadi norma-norma tadi di dalam diri kita, gitu. Sehingga ini akan menjadi filter ketika tadi meronta-ronta gitu, ingin segera diselesaikan problemnya. Minum haus kan, haus diselesaikan dengan cara minum. Gitu. Kita punya duit kan selesai gitu kan, menurut ego nggak masalah orang punya duit gitu kan. Ya kan? Minum punya duit, mabok gitu. Kan nggak masalah secara dari perspektif ego, tapi dari perspektif super ego, nggak baik loh mabok itu gitu. Selain dilarang agama juga secara etika itu nggak baik karena akan mengganggu ketentraman orang di sekitarnya. Orang mabok kesadarannya hilang sehingga suka melakukan hal-hal yang meresahkan publik gitu. Ya, jadi ego dan super ego, 3 hal itu yang penting. Yang penting dari prinsip teorinya Sigmund Freud. Nah, kemudian dari ketiga tadi, ego dan super ego, ada batas di mana dan super ego itu letaknya berada di bawah alam sadar manusia. Ya. Unconsciousness. Sedangkan ego berada di alam sadar. Tadi kan yang saya bilang kalau kita mau makan, kita mikir bahwa itu kalau kita punya duit itu kan nggak bertentangan. Kita kalau mau makan, kalau kata ego, lihat dulu itu punya siapa gitu. Kalau punya orang, nah akan menjadi masalah, akan berakibat hukum kata ego. Nah itu kan kesadaran pikiran-pikiran realistik, nalar-nalar realistik yang jalan. Nah sedangkan super ego kan tadi dorongan nurani tadi, internalisasi norma-norma sosial agama yang dipupuk oleh oleh manusia sejak kecil. Itu adanya di alam bawah sadar. Juga kan alam bawah sadar, dia sifat kebutuhannya biologis. Kalau makan lapar dan tidak lapar kan nggak bisa dikendalikan. Ezra makanya tiap minggu saya nggak mau lapar gitu, kan nggak bisa. Kalau memang sudah waktunya perutnya harus diisi ya, dia akan meronta, akan menagih janji situannya untuk mengisi perutnya. Oke, sebelum masuk ke sini tadi ego, dan super ego. Dan super ego yang di bawah itu digambarkan mirip seperti fenomena gunung es. Jadi ego itu cuma kelihatan sedikit, menyebut antara dan super ego itu ada di bawah. Saya kemarin bicara tentang mimpi, ada kemarin yang nanya soal kelas ini bukan ya? Soal deja vu. Bukan ya? Iya Pak, Erza kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa tangkapan indrawi manusia
ketika kita bangun tidur sampai sekarang kita ada di kelas, itu tidak semuanya bisa kita ingat. Tidak semuanya terekam dalam hipokampus, salah satu bagian di otak manusia. Nah, kemana bagian-bagian yang kemudian tidak kita sadari itu? Apakah menguap, hilang begitu saja? Freud bilang tidak. Itulah yang menghuni alam bawah sadar kita. Setiap hari alam bawah sadar kita itu tumpukan-tumpukan ingatan itu yang tidak teringat, itu bukan tumpukan pengalaman gitu, tumpukan-tumpukan paparan, baik itu gambar, suara dan sebagainya, itu ingin melompat ke alam sadar kita. Nah, batasan ketika dia ingin melompat ke alam sadar kita itu biasanya melalui mimpi, melalui situasi yang dejavu, seolah-olah kita pernah ke sini dan sebagainya. Makanya kalau kita sering dengar, pokoknya siapa ya di kelas ini, pokoknya mimpi gitu. Nadia atau siapa, Karisma atau Cindy mimpi teman lamanya gitu kan. Itu katanya kangen gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya memang tadi dorongan alam bawah sadar kita yang mendorong kita yang mendorong ingin menyembul ke permukaan sehingga datang melalui mimpi.